Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Anak Marsudi dari Sastra Inggris B. Saya akan menjelaskan tentang analisa elemen intrinsik dan unsur budaya cerita rakyat Kalimantan Timur asal-usul raja-raja suku Tanjung. Yang pertama adalah identifikasi dan analisa elemen intrinsik. Terdiri dari tema, setting, karakter, dan karakterisasi, alur pesan moral, kearifan lokal dan lingkungan. Yang pertama tema, sejarah yang dilalui oleh anak-anak Gahbogan dan Suman. Gahbogan yang diakhiri dengan Raja-Raja Tanjung. Setting, latar tempat, negeri Londong sebelah kanan mudik Sungai Makam, Sungai Bengkalang, negeri Tanah Tunjang, negeri Linggang, negeri Bukit Karangsari, negeri Pengilang Sendawar, negeri Kayangan, negeri Kutai Kartanegara, Istana Kutai. Latar suasana, sedih, terkejut, serius, bingung. Latar sosial, ratu dan raja kerajaan negeri-negeri, dewata suara dari langit. Karakter dan karakterisasi. Gahbogan dan cuma Gahbogan tidak prihatin, mungkin sang kriat Igas dan saudaranya prihatin, baik hati, pengasih sayang. Begitu juga Kemunduk Bengkok dan saudaranya. Aji Jalur Dijangkat dan Muk Bundar Bulan cerdas dan bijaksana. Puncak Karna cerdik tampan perkasa dan pemberani. Alur yang pertama, pengenalan cerita exposition. Ini berawal dari kedua anak dari Kalimantan Timur yang bernama Gahbogan dan istrinya yang bernama Gabonge yang melahirkan 8 anak. Pertama kalinya dibuang ke sungai Makam, kedua kalinya dibuang ke hutan, yang ketiga dirawat. Awal konflik berawal dari suara dari langit yang terdengar yang membawakan kelengkang sejenis keranjang yang berisi seorang anak laki-laki dan seekor ayam yang nantinya akan dinamai Aji Julur Dijangkat, dan ayam pun memiliki nama Jongkorak Kemudi Besi. Sementara itu, istri Suma melahirkan lagi 8 orang anak. Menuju konflik klimaks. Suatu hari, ke-8 saudara itu pulang dari hutan mencari kayu bakar dan mendengar suara ledakan dari bambu tersebut. Bambu tersebut berisi seorang bayi dan ayam lagi. Bayi tersebut pun ujung-ujungnya diberi namakan Muk Bundar Bulan, yang artinya putri menerangi negeri, dan ayam itu pun ujung-ujungnya menjadi anak ayam betina. Putri Bundar Bulan tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan bijaksana, dan ia pun menjadi ratu negeri Tunjang. Suatu hari Bundar Bulan mendengar kabar bahwa di negeri Linggang ada seekor ayam jantan yang berbulu putih yang akan dijadikannya pasangan dengan ayamnya. Saat kedua rombongan itu saling berhadapan, Aji Julur Dijangkat dan Muk Bundar ternyata juga saling jatuh hati. Mereka pun akhirnya menikah dan membawa semua warga-warga mereka ke negeri Londong. Aji Julur Dijangkat pun dan Muk Bundar kemudian membuat rumah panjang yang terbuat dari kayu bergaris. Rumah panjang itu diberi nama Lamin, hingga kini rumah itu menjadi rumah tradisional khas suku Dayak. Klimaks, falling action. Setelah beberapa tahun kemudian, Aji Julur Dijangkat dan Muk Bundar Bulan dikaruniai oleh 4 orang anak. Mereka adalah Sualis Guna, Naragama, Jeliban Bona, dan Puncak Karna. Ketika mereka sudah besar, ayah mereka memanggil mereka untuk berkumpul. Sudah saatnya ayah mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Kemudian ayahnya memberitahu bahwa ayah tidak akan memilih salah satu dari kalian, dan mereka harus menyelesaikan sebuah tantangan sebelum jadi raja. Barang siapa yang menang akan menggantikan ayahnya. Sualas Guna dan adik-adiknya pun setuju. Pas hari ditentukan mulai, seluruh rakyat berbondong-bondong menyaksikan perlombaan tersebut. Setelah gong berbunyi, tanda lomba telah dimulai. Para peserta lomba pun mengeluarkan masing-masing. Sualas Guna mendapatkan giliran pertama, ternyata gagal memasuki putaran kedua. Demikian pula Naragama dan Jeliban Bona yang mendapat giliran kedua dan ketiga juga pun gagal menyelesaikan. Sebagai peserta terakhir, Puncak Karna yang telah mempelajari kesalahan kakaknya dan ditambah kekuatannya luar biasa, akhirnya dapat memenangkan lomba itu. Meskipun dinyatakan sebagai pemenang, putra bungsu Aji Julur Dijangkat tidak dijadikan raja karena ayahnya mendapatkan mimpi
dari Sendakawar karena ia harus pergi ke kota karena ayahnya mendapatkan mimpi bahwa puncak karena mendapatkan pesan dari Sah yang Naga Salik atau neneknya melalui mimpi bahwa raja negeri Kutai yang bernama Maharja Sultan mempunyai 6 orang anak. 2 di antara adalah Aji Dewa Putri dan Aji Putra. Menurut sang nenek, Aji Ratu pun itulah akan yang menjadi jodohnya. Esok harinya berangkatlah Puncakana ke negeri Kutai. Setelah itu ia pun langsung menikah dengan Aji Putra dan Putri dan anak-anak dia akan menjadi raja-raja setunjang. Pesan konflik cerita adalah ketika Aji Julur diangkat memanggil keempat putranya untuk menemui dia dan ia pun membahas tentang siapa dari keempat tersebut yang akan menggantikan sebagai raja. Pesan moral ketuaman sifat adil bagi sebagaimana dimiliki oleh Aji Julur diangkat untuk menunjuk salah satu putranya yang akan menggantikan dirinya sebagai raja. Ia akan mengadakan lomba untuk memutuskannya. Kearifan lokal dan keingkuran. Kearifan lokal di dalam asal-usul Raja Tanjung dapat dilihat dari bagaimana warga-warga tersebut hidup secara harmonis walaupun ada negeri yang terpisah. Selanjutnya, identifikasi unsur-unsur budaya. Terdiri dari seni, sistem pencarian, sistem pengetahuan, sistem peralatan kehidupan teknologi, sistem kepercayaan, dan tata boga kuliner. Yang pertama adalah kelentang, sejenis keranjang yang membawa anak tersebut. Bergong, yang digunakan sebagai alat perlombaan. Sistem mata pencarian, mencari ikan di sungai, dan mencari kayu bakar. Sistem pengetahuan pendidikan. Pendidikannya adalah raja dan ratu. Warga-warga pada zaman tersebut masih menggunakan sistem raja dan ratu. Sistem peralatan hidup teknologi, bambu potong, dan rumah lamin. Sistem kepercayaan, suara gaib dari langit, ape bonga tanah, atau Tuhan Yang Maha Esa, negeri kayangan, dewata, dan biji pinang. Dan yang terakhir, tata boga kuliner, biji pinang. Biji pinang adalah biji buah yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan bila dikonsumsi. Biji tersebut digunakan sebagai bukti bahwa Aji Julur diangkat dan bulan berasal dari negeri kayangan. Yang terakhir, identifikasi praktik budaya hutan dan sungai. Budaya hutan. Di dalam cerita ini, hutan adalah sumber mereka untuk mencari kayu bakar dan kayu-kayu yang akan mereka gunakan sebagai bahan-bahan rumah. Budaya sungai, di dalam cerita banyak negara yang terpisah dengan sungai. Oleh karena itu, sungai adalah salah satu cara mereka untuk bertransportasi. Bukan hanya itu, sungai juga digunakan warga-warga tersebut untuk memancing agar mereka dapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam dari saya.